Mamasuki mari nono ria rajangi Masukilo na pacarecu Timpengi lasana mangkau Bisu bango epakalulana yota Hei tapuang Ajuara sautung keriawana atakabaseman Di ujung utara Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, ada sebuah tradisi tua yang telah dijaga ratusan tahun. Mapalili, ritual pembuka musim tanam yang hanya dilakukan sekali dalam setahun. Upacara Mapalili Segeri semuanya itu upacara majori. Majori itu menggaris di tanah, tanda memulainya membajak sawah. Ya, itu ditentukan waktunya oleh para matua bisu. Jadi dia tahu kapan waktu bertanam yang bagus. Bagi masyarakat Segeri, Mapalili bukan sekedar upacara adat. Ini adalah cara membaca musim, menjaga alam, dan memastikan bahwa perjalanan hidup tetap selaras dengan kehendak bumi. Ritual ini dipimpin oleh para bisu, penjaga warisan Bugis yang berdiri di antara manusia dan leluhur. Mereka memanggil air, memanggil doa, dan memanggil keseimbangan agar sawah kembali subur. Disinilah setiap gerak, setiap sesaji, dan setiap doa menjadi penanda dimulainya kehidupan baru bagi masyarakat Segeri. Kata bisu itu berasal dari bahasa Bugis yang awal katanya besi, artinya bersih, suci. Nah, dia sudah ada dalam catatan-catatan lama seperti dalam kitab Lagaligo. Bisu adalah seniman Bugis yang mana pelakunya adalah laki-laki yang berperan sebagai perempuan. Mereka adalah penyambung lidah raja, penjaga permaisuri, penjaga pusaka keramat kerajaan, dan penjaga keseimbangan alam. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan yang tak terlihat. Di tengah dunia yang berubah cepat, mereka memilih mendengarkan bisik tanah yang menjaga hidup dengan cara yang diwariskan. Jadi di komunitas bisu Patapulo itu kita kenal ada beberapa gender, di antaranya Orwane. Orwane itu adalah laki-laki, Makunrai atau perempuan, Calabai laki-laki yang gemulai seperti perempuan, dan Calalai perempuan yang maskulin. Sedangkan yang punya kedudukan tertinggi yang mencakup semua elemen yang ada, Orwane, Makunrai, Calabai, dan Calalai, itulah bisu. Bisu Matua memulai ritualnya. Sebelum Arajang dibangunkan, ia lebih dulu berbicara kepada alam gaib, berkomunikasi dengan para dewata lewat doa yang hanya bisa dilafalkan oleh seorang bisu. Jadi ketika
sudah merasa diri jadi bisu, itu sedikit ada kelainan. Karena ilmu-ilmu yang masuk itu kita tidak bisa prediksi. Dan terkadang-kadang dan spontanitas kita bisa berbahasa dewata. Bahkan berkomunikasi dengan dewata dan keluar pun bersama dewata. Dalam hening, setiap kata menjadi jembatan, setiap napas menjadi persembahan. Doa itu naik perlahan, menembus batas antara dunia manusia dan dunia para penjaga semesta. Hanya setelah restu dirasakan, barulah Arajang boleh dibangunkan. Ini ya rajang apa? Untuk apa? Untuk malaikatnya bawang, sati toh. Ini kayu toh. Tapi ada malaikatnya seperti kita. Arajang ini sebenarnya sebuah benda yang karena bentuknya yang aneh dan cara penemuannya maka dianggap keramat. Cara penemuannya ini itu berdasarkan dari ilham bahwa kamu hari ini jam sekian berjalan umpamanya ke utara, kamu akan ketemu sesuatu di sana atau ketemu benda. Nah, disitulah benda itu dijadikan arajang. Nah, dan di tempat itu dibuat dijadikan tempat positana, pusat negeri. Malekawai, pengambilan air suci sumber kehidupan ini tidak sekedar diambil. Ia dipanggil, dihormati, diundang untuk ikut menumbuhkan musim. Air bukan hanya unsur, ia adalah saksi berkelanjutan antara langit, leluhur, dan tubuh bumi. Dalam tradisi ini, air suci tidak diambil dari sembarangan tempat. Ia diambil dari sungai yang sejak dulu dianggap sebagai jalur kehidupan. Tempat air mengalir membawa doa, rezeki, dan pengetahuan alam. Setelah membangunkan pusaka, bisu harus dituntut untuk melekewai atau mengambil air suci di suatu tempat, sehingga kita tahu sifatnya air mengalir pada tempat yang lebih rendah. Diharapkan juga bisu seperti itu. Tetapi selain daripada itu punya makna dan filosofi bagaimana tanaman padi ini sangat identik dengan air. Jadi air yang dipakai mestinya air suci sehingga mendapatkan hasil panen yang melimpah. Setelah air suci diambil, bisu Matoa melangkah menuju sebuah pohon yang dipercaya sebagai penjaga kehidupan. Di bawah naungannya, ia menyimpan persembahan bagi alam, sebuah tanda hormat kepada mereka yang menjaga keseimbangan dunia. Bisu melafalkan doa-doa yang dipanjatkan untuk para leluhur dan dewata. Setelah air suci dipanggil dan doa dari para leluhur disampaikan, ritual memasuki tahap paling sakral. Disinilah bisu, tetua adat dan masyarakat Segeri duduk bersama, mempersiapkan upacara yang dijaga ratusan tahun. Tudang Peni, sebuah momen ketika doa berubah menjadi gerak dan tradisi berubah menjadi warisan hidup. Makna Tudang Peni dalam Mapalili itu sangat penting. Karena di mana pada saat Tudang Peni pertama itu menceritakan dan kita akan rapat untuk mendapatkan mufakat bagaimana langkah-langkah kita ke depan, seperti apa kita melaksanakan ritual Mapalili ini,
dari pertama kali membangunkan pusaka sampai mengalurkan pusaka itu di sawah adat. Musik tradisional mulai mengalunkan nada-nada magis. Irama yang dipercaya memanggil ketenangan sekaligus membuka pintu kesadaran. Tubuh para bisu perlahan mulai bergerak, menari dengan ritme halus, mengikuti gerakan yang datang dari dalam diri. Gerakan mereka bukan sekedar tari, melainkan bahasa yang menyambung doa, nafas, dan ingatan leluhur. Setiap langkah menjadi penanda, setiap putaran tangan menjadi seruan bagi alam agar hadir dan menyaksikan. Di malam itu, ruang adat berubah menjadi tempat perjumpaan antara manusia, roh penjaga, dan tradisi yang tak pernah padam. Manggiri itu bagi salah satu rangkaian acara pada ritual simbolis dari pengiriman darah itu pada para dewata itu ya. Semuanya simbolis mengirim persembahan itu. Bisu memasuki keadaan trans. Tubuh bergerak mengikuti irama dengan keris suci di tangan. Mereka menari di antara dunia roh dan manusia. Saat tubuh mereka digores, tidak ada luka. Disinilah Magiri bukti nyata bahwa bukan tubuh yang menahan, melainkan kekuatan yang mereka layani. Tetapi janji seorang bisu kepada raja, tidak ada jalan lagi untuk menunjukkan bahwa saya sangat setia. Bukan seperti waria pada umumnya yang kita lihat. Saya ini bisu, iya atau bisuku. Jangankan keringat, tenaga, nyawa pun saya serahkan untuk raja. Karena kesetiaan saya, jadi jangan pernah meragukan kesetiaan saya lagi. Malam kedua menjadi puncak dari seluruh rangkaian ritual di malam itu. Tarian-tarian magis para bisu akan dipersembahkan. Dan esoknya, tradisi kembali membuka ruangnya. Hari ini, giliran Majorie, upacara keliling kampung dan siram-siraman adat. Arajang dibawa keluar dari rumah adat dan diarak untuk menuju sawah adat dipimpin oleh Bisu Matoa. Pusaka suci itu dijunjung dengan penuh kehormatan karena ia dianggap sebagai penanda kehidupan dan penjaga keseimbangan desa. Sepanjang perjalanan, warga mengikuti dari belakang, menyertai langkah para bisu. Sesampainya di sawah adat, Arajang ditempatkan di titik yang dianggap paling sakral. Tempat di mana hubungan antara manusia dan bumi dipersatukan kembali di sana. Para bisu memanjatkan doa agar tanah yang akan mereka tanam memberikan hasil yang baik. Tanah yang subur, air yang cukup, dan musim yang ramah bagi kehidupan. Setelah Arajang selesai didoakan dikembalikan ke tempatnya, inilah saat yang dinantikan seluruh warga Segeri, puncak pesta rakyat.
Suasana berubah dari hikmat menjadi penuh kegembiraan. Anak-anak remaja hingga orang tua tumpah ke jalan-jalan kampung, bersuka cita dengan tradisi siram-siraman yang telah berlangsung turun-temurun. Ya, maknanya jadi ketika petani itu mengharapkan sawahnya sebagai tanda hujan, diharapkan air yang standar, tidak terlalu melimpah dan tidak terlalu kurang. Jadi siram dan mensucikan itulah makna kenapa sampai disiram. Inilah wajah Mapalili yang sesungguhnya. Ritual yang menggabungkan sakral dan sukacita, yang menautkan doa dan kebersamaan dalam satu aliran kehidupan. Arajang kemudian dibawa menuju sungai, tempat yang dianggap sebagai jalur kehidupan bagi masyarakat Segeri. Disinilah pusaka suci itu dimandikan sebagai simbol pembersihan dan penyegaran energi sebelum memasuki musim baru. Air sungai mengalir membasahi Arajang menjadi tanda bahwa hubungan antara pusaka, manusia, dan alam telah disatukan kembali. Di sungai itu, air, doa, dan tradisi mengalir menjadi satu. Setelah dimandikan di sungai, Arajang kemudian dibawa kembali ke rumah adat. Di Sumatwa kembali membacakan mantra-mantra kuno di hadapan pusaka suci itu. Mantra-mantra tersebut mengikat kembali hubungan antara Arajang, para leluhur, dan seluruh masyarakat Segeri seolah menyatukan nafas masa lalu dan masa kini dalam satu ruang. Usai doa dipanjatkan, Arajang perlahan dibungkus dengan kain putih sebagai simbol kesucian dan permulaan baru. Daun lontar kemudian diikatkan di sekelilingnya, melambangkan perlindungan, keteguhan, dan ikatan antara manusia dengan alam. Setelah Arajang terbungkus rapi dengan kain putih dan ikatan daun lontar, para bisu melakukan proses terakhir, menidurkan Arajang kembali ke tempat sucinya. Mungkin beberapa tahun atau kapan saja, apabila tidak terjadi Mapalili, itu tradisi hilang. Tradisi dan budaya hilang. Karena itu tadi, Mapalili itu budaya dan tradisi. Mapalili telah usai, doa telah ditanam, tanah diberkati, air suci telah dipanggil, dan Arajang telah dibangunkan. Selama sungai tetap mengalir, selama tanah masih diberi hormat, tradisi ini akan terus hidup. Karena bagi masyarakat Segeri, kebudayaan bukan sekedar warisan yang dikenang, melainkan pengetahuan hidup yang terus memberi arah pada hari ini. Warisan bukan apa yang disimpan, tetapi apa yang dijaga dan diteruskan. Inilah Arajang, inilah Mapalili. Inilah cara desa kecil mengajarkan dunia bahwa keseimbangan adalah bentuk tertinggi dari kehidupan.
dewata papun nasewa. Dek geseku dek goleku pak dua pala limaku. Idik mi takak puang idik mi seka dek goleku dek galokku sangadina idik puang. Saya tidak punya daya dan upaya. Hanya Tuhanlah yang tahu apa yang terjadi.